Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi Indonesia? Jawabannya terbentang dalam sebuah kisah epik yang dimulai ratusan tahun lalu, jauh sebelum negara ini lahir. Mari kita telusuri jejaknya bersama. Kisah kita dimulai sekitar abad ke-7. Bayangkan, di tengah lautan luas, kapal-kapal dagang yang megah dari Arab, Gujarat, dan Persia dengan gagah berani mengarungi samudra. Mereka bukan hanya membawa rempah-rempah yang berharga, tapi juga membawa sesuatu yang jauh lebih abadi. Nilai-nilai dan ajaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera seperti Berus menjadi gerbang pertama masuknya peradaban baru ini. Mereka datang sebagai pedagang, menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal, dan perlahan memperkenalkan Islam melalui interaksi yang damai dan saling menghormati. Sekarang mari kita berlayar sedikit ke ujung utara Sumatera, ke tanah Serambi Mekah, Aceh. Disinilah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai. Ini bukan sekadar mitos loh. Bukti-bukti arkeologis seperti koin emas bertuliskan nama Sultan dan nisan Megah Sultan Malik As-Saleh, sang pendiri kerajaan, menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Samudra Pasai tak hanya menjadi pusat perdagangan yang ramai, tapi juga menjelma sebagai pusat studi Islam yang penting, menarik para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Dari sinilah cahaya Islam mulai menyebar lebih luas ke seluruh Nusantara. Perjalanan kita berlanjut ke tanah Jawa. Di sini, peran para wali songo atau 9 wali begitu sentral dan legendaris. Mereka adalah para ulama karismatik yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya yang sangat bijaksana. Alih-alih memberangus tradisi lokal, mereka justru mengakulturasi ajaran Islam dengan kearifan lokal. Lihat saja arsitektur Masjid Agung Demak yang ikonik. Atapnya yang berbentuk tumpang menyerupai arsitektur Hindu-Buddha, menunjukkan betapa luasnya Islam berdialog dengan budaya yang telah ada. Melalui media wayang, gamelan, dan tembang, Wali Songo berhasil menyentuh hati masyarakat dan membuat Islam diterima dengan tangan terbuka, menjadi bagian dari identitas Jawa itu sendiri. Dari Jawa, kita berlayar ke timur, menuju Sulawesi Selatan, ke Kerajaan Gawatalo yang perkasa, di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Mereka terkenal sebagai pelaut ulung dengan armada kapal pinisi yang legendaris, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Benteng Somba Opu yang kokoh menjadi saksi bisu kekuatan maritim mereka. Keislaman menjadi pendorong semangat juang dan kebanggaan, memperkuat posisi Gotelo sebagai kekuatan besar yang disegani di lautan. Jangan lupakan Maluku, kepulauan rempah-rempah yang menjadi primadona dunia saat itu. Di sini, kerajaan Ternate dan Tidore menjadi dua kekuatan Islam yang dominan. Persaingan mereka dalam menguasai perdagangan cengkeh dan pala seringkali memicu konflik. Namun, di sisi lain, Islam juga menjadi faktor pemersatu dalam perjuangan mereka melawan monopoli dan kolonialisme bangsa Eropa. Semangat jihad membakar keberanian para pahlawan dari timur ini untuk mempertahankan tanah air dan kekayaan alam mereka dari cengkeraman penjajah. Kisah penyebaran Islam di Indonesia adalah sebuah mozaik yang sangat indah. Bukan kisah tentang penaklukan dengan pedang, melainkan kisah tentang perdagangan yang jujur, pernikahan yang menyatukan, dakwah yang bijaksana, dan seni yang memikat. Jejaknya bisa kita lihat hingga hari ini, dari megahnya masjid-masjid kuno yang berdiri kokoh, meriahnya tradisi sekaten untuk memperingati Maulid Nabi, hingga semangat anak-anak di madrasah yang tekun belajar. Islam telah menyatu dengan budaya, membentuk karakter, dan menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia.
Memahami sejarah ini berarti memahami salah satu akar terpenting dari identitas kita sebagai sebuah bangsa. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali kekayaan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.